Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar? Puji Tuhan, bertemu kembali dengan Kak Mariana di sekolah minggu online hari ini. Tapi sebelumnya, kakak akan melihat kesiapan adik-adik mengikuti sekolah minggu hari ini ya. Coba kakak mau lihat sebelah sini. Wow, puji Tuhan. Adik-adik mengikuti sekolah minggu dengan duduk tenang. Dan adik-adik mengikuti sekolah minggu hari ini dengan wajah berseri dan hati yang penuh dengan sukacita. Adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara dan melindungi kita di sepanjang hidup kita. Dan kita sangat bersyukur Tuhan beserta kita. Dan Tuhan selalu ada dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita. Nah, adik-adik, mari kita memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Yesus besertaku. Beserta kita, baik suka maupun duka kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita bersemangat bernyanyi buat Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari adik-adik, kita membuka dalam doa ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan pertemukan kami di sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mohon pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dan kami mau memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan pada Kak Dian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Yes. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dian di sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dan hari ini kita mau belajar dari seorang Nabi Elisa yang mampu menyiapkan hati untuk menerima tugas. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita mau buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 11. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Adik-adik tahu arti dari nama Elia. Artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Pada waktu itu, Tuhan Allah bertemu dengan Nabi Elia di Gunung Horeb. Dan ketika di Gunung Horeb, Tuhan Allah memberikan 3 tugas kepada Nabi Elia. Salah satunya adalah agar Nabi Elia mempersiapkan serta mengangkat Elisa menjadi seorang nabi. Kira-kira siapa sih Elisa ini? Dan mengapa Tuhan Allah menyuruh Nabi Elia untuk mengangkat Elisa menjadi seorang nabi? Dan pada hari itu juga adik-adik, Nabi Elia langsung bergegas dari Gunung Horeb menuju ke Abel Mehola tempat Elisa berada. Ternyata Elisa adalah anak dari seorang tuan tanah. Keluarga Elisa punya tanah dan ladang yang sangat lebar dan sangat luas. Bahkan ladang milik keluarga Elisa dibajak oleh 12 pasang ekor lembu adik-adik. Wah, coba adik-adik bayangkan, luas dan lebar sekali ya adik-adik. Dan arti dari nama Elisa adalah Allah adalah juru selamatku. Ketika Nabi Elia sampai di Abel Mehola, dia langsung menemui Elisa adik-adik. Nabi Elia dia berjalan melewati 12 orang pembajak ladang milik Elisa. Dan sampai di orang ke-12 yaitu Elisa, kemudian Nabi Elia mengambil jubahnya dan melemparkannya kepada Elisa. Wah, Elisa terkejut sekali adik-adik.
karena ada jubah yang terbuat dari bulu dilemparkan kepada Elisa. Dan Elisa tahu bahwa jubah yang terbuat dari bulu itu adalah kepunyaan Nabi Tuhan. Elisa jadi bertanya-tanya adik-adik, apa maksudnya? Mengapa Nabi Tuhan ini melemparkan jubah yang terbuat dari bulu itu kepada Elisa? Apakah Tuhan menginginkan Elisa agar menjadi hamba Tuhan? Lantas kemudian Elisa berkata kepada Nabi Elia, dia meminta izin agar dia berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kemudian Nabi Elia pun memberikan izin adik-adik. Diadakanlah adik-adik pesta perpisahan untuk Elisa. Lembu yang dipakai untuk membajak ladang Elisa dimasak untuk pesta perpisahan itu. Dan pesta perpisahan itu dihadiri oleh Nabi Elia, Elisa, orang tua Elisa, dan juga para pegawainya. Setelah Elisa berpamitan, kemudian Elisa mengikut Nabi Elia dan dia melayani Nabi Elia selama 8 tahun adik-adik. Selama 8 tahun Elisa melihat bagaimana Nabi Elia sangat bersungguh-sungguh di dalam doa. Dia juga melihat bagaimana Tuhan memberikan kuasanya kepada Nabi Elia. Dan selama 8 tahun lamanya juga, Nabi Elia mempersiapkan Elisa menjadi seorang Nabi Tuhan adik-adik. Hingga pada waktunya tiba, Nabi Elia terangkat ke surga. Kemudian Elisa pun menjadi seorang nabi dan dia melanjutkan pelayanan dan juga mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Apa adik-adik yang bisa kita pelajari dari seorang Nabi Elisa? Nabi Elisa, dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan orang tuanya, dan dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia sangat bersungguh-sungguh adik-adik. Walaupun tadinya Elisa ini anak dari seorang tuan tanah yang ladangnya sangat luas, tapi kita lihat ya, Elisa ini dia tetap bekerja di ladangnya. Dan juga kita belajar, Nabi Elisa ini dia bersungguh-sungguh dalam melayani Nabi Elia sepanjang 8 tahun lamanya. Dan juga adik-adik, Elisa ini sangat bersungguh-sungguh dan taat adik-adik dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepada Nabi Elisa adik-adik. Bagaimana nih kalau untuk adik-adik? Kalau adik-adik diberikan tugas dari sekolah oleh gurunya, adik-adik mau mengerjakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh? Atau adik-adik lebih memilih bersungut-sungut? Contoh lainnya, kalau mama atau papa memberikan tugas kepada adik-adik, misalnya tolong membuang sampah atau tolong untuk mencuci piring, adik-adik lebih memilih bersungut-sungut, aku nggak mau, aku malas, suruh kakak aja deh. Atau adik-adik dengan senang hati, dengan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh papa mama untuk adik-adik kerjakan. Kakak yakin ya, adik-adik lebih memilih untuk bersungguh-sungguh. Jadi adik-adik, selama mengikuti sekolah online ini, jangan malas-malas ya. Tapi kita mau mencontoh Nabi Elisa yang bersungguh-sungguh dan taat dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Adik-adik tentu mau kan? Pasti adik-adik mau. Adik-adik tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang cukup, dan kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Sehat-sehat selalu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Adik-adik, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan
kita masukkan ke dalam amplop persembahan. Kita akan membawa persembahan ini jika kita sudah beribadah bersama-sama di dalam gereja, atau adik-adik bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer melalui rekening gereja. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berani mengerjakan hal-hal baru yang diberikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita untuk melakukan hal-hal baru dengan baik. Mari adik-adik, kita angkat pujian kembali dengan menyanyikan Big or Small, Short and Tall. Mari kita bangkit berdiri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan pasti bisa. Adik-adik, sekolah minggu hari ini telah selesai. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangan kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami yang hari ini tidak dapat hadir di sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati mama dan papa, opa dan oma dalam kesehatan mereka dan memberkati di dalam pekerjaan ataupun usaha mereka.
Tuhan Yesus, kami rindu beribadah bersama-sama kembali di sekolah minggu di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai bertemu sekolah minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus